Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Aminur Azmi dalam kelas bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu manajemen waktu. Tidak sedikit mungkin kesulitan untuk mengatur jadwal harian, mengatur kegiatannya sehari-hari. Nah, bukan hanya kalian aja yang sulit, Ibu juga sama, masih sulit dalam memanage waktu. Untuk itu, mari kita belajar bersama tentang manajemen waktu. Oke, pada prinsipnya, intinya prinsip manajemen waktu itu terletak pada tujuan kamu gitu. Tujuan kamu itu yang mana dulu nih yang mau dilakukan. Setiap hari mungkin kan kita dari bangun sampai tidur lagi kita punya tujuan. Kita punya kegiatan. Mana yang bisa kita prioritaskan. Misalnya setelah bangun tidur kita harus melakukan apa. Kemudian kita lihat mana yang bisa dilakukan bersama dan mana yang memang tidak bisa dilakukan bersama, mana yang bisa kita hanya bisa lakukan saat sendiri gitu ya. Kalau misalnya contoh sebagai pelajar, setelah bangun pagi mandi, setelah itu sambil sarapan sambil bisa membereskan, setelah mandi kita sarapan sambil bisa membereskan buku atau menyiapkan pakaian gitu kan, itu bisa dilakukan bersamaan. Kemudian kita fokus dalam satu waktu. Nah, kapan pada satu waktu itu, pada saat kita mau berangkat ke sekolah, kita tidak mungkin kan berangkat ke sekolah sambil teleponan, apalagi sambil ngangkat telepon misalnya, apalagi dalam menggunakan motor misalnya ke sekolahnya. Nah, setelah sampai sekolah kita fokus untuk belajar, fokus dalam satu waktu itu saja. Setelah itu baru deh kita bisa melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Kalau jika di sekolah sudah selesai pembelajarannya, dari situ kan bisa kita menyeimbangkan yang lainnya seperti itu. Nah, dari hal itu juga kadang-kadang kalau di sekolah diajakin, kita udah punya rencana nih pulang sekolah harus kerjain PR. Tapi karena teman kita ngajakin main, gitu ya, jadi akhirnya lupa, nggak apalah PR mah bisa nanti aja gitu ya. Padahal kita udah punya nih si to do listnya hari ini apa aja. Nah, harus bisa juga asertif. Harus bisa asertif karena setelah udah kita harus udah setelah bisa asertif, jangan males. Don't procrastinate your activity gitu. Langsung kerjakan. Jadi kalau misalnya sudah punya daftar kegiatan, nah jangan lupa dituliskan. Ketika kamu misalnya ada yang mendistrak kamu atau mengajak hal yang lain, jika memang itu penting silahkan, namun jika sepertinya ini bisa dinantikan deh gitu ya, nah tolong bisa menolaknya secara halus gitu, harus mencoba untuk asertif seperti itu. Nah, gimana sih cara mengatur waktu itu? Nah, ya di sini ada ya, eh, ada tips-tipsnya gitu ya. Nah, tadi kan sudah dibahas kita harus punya tujuan dulu, kemudian kita punya prioritas yang mana, kemudian mungkin jika ada yang bisa dilakukan secara bersamaan, bisa dilakukan secara bersamaan, tapi kita juga harus mencoba untuk bisa menyeimbangkan semuanya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama, perhatikan semua daftar kegiatan keseharian kamu. Kemudian, lakukan pengorbanan secara cerdas dalam artian eh, yang mana dulu nih yang harus kita lakukan gitu ya. Mengatur prioritas tugas, kemudian bisa membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Contoh, dalam waktu seminggu kita mau melakukan apa aja nih, kemudian di range jadi sehari, hari Senin, Selasa, Rabu, dan selanjutnya gitu. Kemudian jangan takut untuk mengatakan tidak. Dan luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif supaya kamu bisa lebih refresh. Dan juga miliki istirahat yang cukup. Kenapa? Karena istirahat yang cukup akan membantu kamu untuk bisa berpikir dengan jernih, seperti itu. Nah, ini salah satu langkah-langkah manajemen waktu. Yang pertama, ya, yang hampir sama sih sebetulnya sama yang tadi. Kalau ini mungkin lebih terperinci seperti itu ya. Nah, salah satunya yaitu rencanakan aktivitas mingguan kamu, kemudian buatlah daftar kerja harian. Setelah itu, yang paling penting adalah berhenti menunda pekerjaan. Karena ketika kamu sudah menunda satu pekerjaan, otomatis yang lainnya juga terbengkalai. Nah, setelah itu, hindari gangguan media sosial. Jika menurut kamu media sosial dapat mengganggu kamu dalam melaksanakan kegiatan itu, bisa kamu sedikit menghindari penggunaan media sosial seperti itu. Oke, ini ada tips belajar efektif teknik study less, study smart, atau Prof. Marty Dobdell. Apa saja? Katanya sih fokus belajar minimal 30 menit. Lalu istirahat 5 menit. Setelah itu tetapkan di mana tempat khususmu untuk belajar. Pahami konsepnya, jangan cuma menghafal. Setelah itu belajar tidak untuk mencontek,
ya, karena semakin kita sering mencontek sama orang kadang-kadang jadi keenakan ya gitu. Nah, hindari juga meng-highlight catatan terlalu banyak gitu. Supaya apa? Supaya kita mengingat hal-hal yang penting aja. Usahakan tidur yang cukup karena tidur yang cukup akan membantu kamu untuk berpikir jernih. Setelah itu lakukan review materi setelah belajar dan ajarkan kembali kepada temanmu. Semakin kita sering mengulang-ulang pembelajaran, sebetulnya semakin kita mudah menghafalnya, seperti itu. Jelas sih ya, dari Prof. Marty Lobdal ini memang jelas adanya, pernah dipraktekkan juga sama ibu dan memang semakin kita banyak mengajarkan kepada teman atau orang lain, semakin kita ingat apa yang telah disampaikan. Kemudian fokus belajar juga memang harus. Kadang-kadang gini ya, ayo udahlah belajar tapi HP masih dipegang gitu kan. Apa yang kita baca atau apa yang kita cerna itu agak kurang, akhirnya kurang masuk karena terlalu banyak distract yang lain seperti itu. Ini ada satu quotesnya seperti ini. Waktu adalah sebuah sumber yang sangat berharga dalam hidup kita. Waktu tidak pernah dapat berputar kembali, waktu juga tidak akan pernah dapat diulang, waktu tidak akan pernah tergantikan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.